Bab 27 bagian 1 tidak ada pihak yang secara langsung mengeluarkan semangat mereka. 5 pemuda yang berseberangan melihat bahwa orang yang bertemu dengan mereka secara tak terduga adalah kehilangan yang lembut dan cantik. Meskipun dia tampak muda, saat ini Xiao Wu sudah sekitar 1,70 meter tinggi, mengedipkan mata dengan menggemaskan, maju dengan penampilan yang tidak berbahaya bagi pria dan binatang. Mereka tidak bisa membantu tetapi segera kehilangan sebagian kemarahan mereka. Oscar berdiri di samping Tang San, dengan suara rendah berkata, "Kamu juga tidak akan menyusul, jangan biarkan Xiao Wu bersedih." Oscar belum melihat Xiao Wu benar-benar menggunakan keahliannya, dan tentu saja tidak tahu kekuatannya yang sebenarnya. Tapi karena pihak lain berasal dari Akademi Master Spirit tingkat lanjut, mereka seharusnya memiliki setidaknya peringkat ke-20 atau tingkat kekuatan roh yang lebih tinggi, dan ada 5 dari mereka. Tang San tidak melangkah maju, sedikit tersenyum, berkata, "Kamu juga tertipu oleh penampilan luar Xiao Wu. Beberapa orang ini pasti bernasib buruk." Setelah bertahun-tahun berkultivasi terus-menerus, mata iblis ungu Tang San telah benar-benar memasuki dunia terperinci. Kemampuannya untuk melihat hal-hal secara alami tidak seperti sebelumnya. Mata iblis ungu dibagi menjadi 4 survei, rincin, biji sesawi dan tahap tanpa batas. Dalam ranah survei seseorang dapat secara substansial meningkatkan daya penglihatan, dan selanjutnya dengan jelas memahami setiap detail yang ada. Setelah memasuki ranah terperinci, menurut apa yang awalnya diingat Tang San dari akun Mysterious Heaven Treasure Record, efek mata iblis ungu seharusnya terlihat lebih jelas, dan menggenggam detail yang lebih kaya. Tetapi bidang detail mata iblis ungu dapat lebih jauh memberikan kondisi mental di mana semuanya melambat, memungkinkan dia bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mata iblis ungu Tang San benar-benar memasuki dunia terperinci, ia menemukan bahwa di dunia ini, mata iblis ungu memiliki beberapa perbedaan. Selain kemampuan aslinya, dia juga bisa melihat jumlah kekuatan roh Spirit Master. Tetapi ada suatu kondisi, dia hanya bisa melihat kekuatan roh dari Tuan Roh dengan kekuatan roh lebih rendah dari miliknya. Ketika lebih kuat dari miliknya, mata iblis ungu tidak melihat apapun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi adalah kemampuan yang sangat berguna, paling tidak mampu membantunya memutuskan apakah kekuatan roh lawan lebih kuat daripada miliknya. Saat ini, dia mengandalkan Purple Demon Eye untuk melihat dengan jelas 7 siswa Blue Sunshine Academy dari pihak lain. Selain siswa perempuan itu dan guru yang tidak dapat dia lihat, dia sangat jelas tentang kekuatan roh 6 siswa lainnya. Kekuatan roh pemuda yang sebelumnya diprovokasi dan dipukuli kembali oleh Dai Mubai berada di peringkat 27, dan dari 5 orang di depannya saat ini tidak ada yang melampaui peringkat 25. Tang San hanya benar-benar mengerti sepenuhnya pengalaman tempur Xiao Wu yang sebenarnya, dia juga memiliki kekuatan roh peringkat 29. Dalam keadaan tanpa persiapan, Tang San bisa yakin bahwa tidak mungkin bagi Xiao Wu untuk berduka, untuk mengatakan bahwa dia juga tidak memilikinya di sisinya. Kemajuan 5 pemuda terhenti, tetapi ini tidak berarti Xiao Wu akan berhenti. Xiao Wu berkedip dengan matanya yang besar, berkata sambil tersenyum, "Kalian semua kakak laki-laki, halo." Kelima pemuda itu terganggu secara bersamaan, tidak dapat membantu saling memandang dengan cemas. Diblokir oleh sedikit rindu yang terlihat menggemaskan ini, sikap agresif mereka segera menjadi tidak bergerak, ragu-ragu untuk sesaat, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika mereka saling memandang, Xiao Wu bergerak. Kakinya tampaknya tergelincir, dia benar-benar jatuh ke depan sekaligus, tubuh terguling ke arah pemuda. Pemuda itu secara tidak sadar mengangkat tangannya berpikir untuk mendukung Xiao Wu, tetapi tiba-tiba melihat kepang hitam mengilat terbang di udara. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, lehernya sudah terikat erat oleh kepang kalajengking Xiao Wu. Pada saat ini tubuh Xiao Wu juga berhenti jatuh, melompat dengan tubuh melengkung, melompat dengan punggung menghadap siswa itu, kedua kakinya langsung menginjak perut pihak lain. Dengan satu leher terikat, mudah untuk panik, dan melihat kedua kaki Xiao Wu menginjaknya, pemuda itu buru-buru mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi. Tapi bagaimana mungkin dia berharap Xiao Wu sama sekali tidak menggunakan kakinya untuk menyerang, tetapi hanya sebagai tumpuan. Dalam praktis hanya sepersekian detik, seluruh tubuhnya terbang maju mengikuti perebutan tangan depan Xiao Wu. Awalnya bahkan jika itu adalah Tang San, pertama kali dia bertemu soft skill Xiao Wu, dia mendapatkan yang terburuk, apalagi akademisi di depannya. Siswa Akademi Master Roh tingkat tinggi tanpa banyak pengalaman tempur. Gerakan Xiao Wu sangat cepat,
dan tanpa menghentikan kakinya sedikit pun, menarik dukungan dari momentum balik tangan sebelumnya, sambil melempar satu orang kedua kakinya jatuh ke orang lain. Sampai sekarang, 4 pemuda yang tersisa masih belum sepenuhnya bereaksi. Pemuda yang menghadapi serangan kedua Xiao Wu buru-buru mengangkat kedua tangannya, berpikir untuk memblokir serangan Xiao Wu, tetapi apakah keterampilan lembut Xiao Wu begitu mudah untuk dilawan? Kedua lengannya benar-benar menghalangi kaki Xiao Wu, tetapi siswa Blue Sunshine ini terkejut menemukan, kaki Xiao Wu tiba-tiba tidak membawa kekuatan apapun, dan lunak seperti mie kedua kaki bergeser, sudah membosankan di bawah lengannya, secara akurat menekan kedua sisi lehernya. Selanjutnya, sandal depan Xiao Wu berubah menjadi pukulan mundur, melanggar kelembaman, dan orang kedua juga terlempar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Para pengunjung di sekitar melihat Akademi Blue Sunshine 5 bergegas ke depan, tetapi tiba-tiba sebuah kehilangan muda yang cantik secara efisien melemparkan mereka berdua. Guru Blue Sunshine Academy yang melihat metode serangan Xiao Wu juga terpana sesaat. Alarm bercampur dengan kemarahan, menggeram, "Idiot, gunakan roh." Di sisi lain, Oscar berusaha keras untuk menggosok matanya, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Persetan denganku, sangat sengit. Untungnya aku tidak menyinggung Xiao Wu kamu." Tang San tersenyum sedikit tanpa bicara. Sekarang, Dai Mubai sekali lagi berdiri, dengan suara rendah berkata, "Xiao Wu, kembali. Bersama kami siswa laki-laki di sini, mengapa menggunakan kalian siswi untuk bertarung?" Di antara kerlipan, Dai Mubai sudah mencapai sisi Xiao Wu. Xiao Wu menoleh untuk melihat ke arah Tang San, dan ketika Tang San mengangguk ke arahnya, dia tanpa menyerang kembali berjalan dengan tenang. Fatima Hongjunin menyantap 2 suap penuh berturut-turut, dan sambil mengunyah makanan di mulutnya, dengan agak enggan keluar, berdiri di samping Dai Mubai. Uleni sepasang tangan gemuk, membuat suara retak. Tang San berjalan untuk menemui Xiao Wu, dan bertukar posisi dengannya, berdiri di sisi lain Dai Mubai. 3 remaja melawan 5 pemuda, sepertinya sisi Tang San tampak jauh lebih lemah, tetapi apakah kekuatan mereka yang sebenarnya kontras dengan cara ini? Xiao Wu sebelumnya tidak menggunakan rohnya, oleh karena itu, meskipun 2 orang yang dilemparkan itu bingung dan terganggu, mereka tidak benar-benar terluka. 5 siswa Blue Sunshine berkumpul lagi. Amarah sudah mencapai puncak, praktis tanpa ragu menggunakan semangat mereka. Bagaimana mungkin mereka juga ingin percaya bahwa mereka dengan peringkat siswa Akademi Master Spirit tingkat lanjut tidak akan dapat mengalahkan para remaja ini. Untuk sesaat, semua jenis cahaya menyala. Warna cincin roh 5 pemuda itu sama, semua memiliki 1 putih dan 1 kuning, mewakili 1 cincin roh 10 tahun dan cincin roh 100 tahun. Kelima secara alami tanpa kecuali Battle Spirit Master, terdiri dari 2 Master Spirit Battle Spirit Tool dan 3 Master Spirit Spiritual Beast Spirit. Kedua tool spirit masing-masing adalah pike dan trident. 3 roh binatang yang mengikuti adalah rusa, domba dan kuda. Menilai oleh roh sendiri, semua bisa dianggap kuat. Melihat lawan mereka melepaskan semangat mereka, mata jahat Dai Mubai bahkan sedikit lebih jijik. Ini yang disebut murid Akademi Guru Roh tingkat tinggi. Dan 10 tahun cincin roh. Saudara yang lebih muda, biarkan mereka melihat cincin roh. Ini di antara siswa Shrek Tiger Evil Eye White Tiger tertua yang pernah menjadi orang yang masuk akal. Bagian ini, Tang San sudah lama ditemukan pertama kali mereka bertemu. Kecuali jika kamu membuatnya mengakui kekuatan kamu, sikap sombong Dai Mubai tidak akan berbeda. Macan putih, peningkatan tubuh. Lapisan cahaya putih pucat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kedua lengan Dai Mubai secara bersamaan merentang ke kedua sisi. Dada mencuat keluar, suara retak bergema dari seluruh kerangkanya. Otot-otot tiba-tiba membengkak, pakaian yang dikenakannya terisi. Setiap otot menjadi sangat berbeda di bawah pakaiannya, bahkan udara di sisinya tampak sudah menjadi liar. Rambut pirang sesaat menjadi hitam dan putih bergantian, putih mengambil mayoritas, beberapa kunci rambut hitam sangat berbeda di dalam. Di dahinya muncul 4 garis samar, 3 horizontal dan 1 vertikal, yang terjadi untuk membentuk karakter raja. Tangannya paling banyak berubah, tumbuh tidak kurang dari 2 kali ukuran aslinya, bulu putih benar-benar menutupi punggung tangan, menjentikkan di antara 10 jari. Cakar seperti belati pendek terus-menerus direntangkan dan ditarik dari telapak tangan. Masing-masing cakar itu seperti ujung pisau, panjangnya melebihi 8 cun, bersinar dengan dingin yang tenang. Tubuh bagian atas Dai Mubai perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke depan, keempat murid matanya yang jahat menjadi biru yang tenang, mengeluarkan niat membunuh es yang tak berwujud, penuh dengan kekuatan penangkal tirani,
di bawah kakinya, 3 cincin cahaya cemerlang naik berturut-turut, perlahan naik, 2 kuning dan 1 ungu, cincin roh berkeliaran di antara, kekuatan roh bergelombang membentuk tekanan seperti ombak menghantam wajah. Mungkin itu karena roh yang saling menundukkan satu sama lain. Di sisi lain 3 bis Spirit Battle Spirit Master tidak bisa membantu tetapi gemetar dan mundur beberapa langkah pada saat yang sama ketika Dai Mubai menyelesaikan peningkatan tubuh rohnya. Menghadapi macan, bagaimana mungkin rusa, domba dan kuda tidak takut? Terutama pada tubuh Dai Mubai yang mewakili cincin roh 1000 tahun, bahkan lebih membuat 5 hati siswa Blue Sunshine Academy yang berhadapan sangat bergetar. Pada saat yang sama ketika Dai Mubai melepaskan semangatnya, Tang San dan Ma Hongjun juga membebaskan kekuatan mereka. Phoenix, peningkatan tubuh. Cahaya merah ungu berlari keluar dari dalam tubuh Fatih, rambut pendek di kepalanya tiba-tiba menjadi panjang dan selanjutnya berkumpul ke tengah, menjadi gaya rambut tipe Mohichan. 2 cincin roh kuning secara bersamaan bangkit dari bawah kakinya, bulu-bulu panjang memanjang di sepanjang lengannya yang tebal dan padat. Kedua tangan juga mengambil bentuk cakar. Bagian 2 udara yang membakar berputar-putar di sekitar tubuh Fatih, meskipun tingginya tidak sedikit lebih pendek daripada siswa Blue Sunshine yang berlawanan. Setelah api ungu dilepaskan dari dalam tubuhnya, sikapnya yang mengesankan menjadi sangat berbeda, menyamai roh harimau putih Dai Mubai, menekan yang lain sisi dengan semacam perasaan seperti tidak bisa bernapas dengan mudah. Hanya roh Tang San yang masih bisa dianggap tenang, 2 seperti cincin roh kuning Ma Hongjun naik dari bawah kakinya. Rumput perak biru pekat dilepaskan dengan tenang, berpusat pada tubuhnya, perlahan menyebar. Pada dasarnya tanpa perlu bertarung, setelah hanya Dai Mubai merilis 3 cincin roh, 5 siswa Blue Sunshine lawan sudah kehilangan hati. Mereka mengerti dengan jelas betapa besar kesenjangan yang berasal dari perbedaan kekuatan cincin roh 1, apalagi ketika cincin roh ketiga orang ini berada di tingkat 1000 tahun, bagaimana mereka masih mampu bersaing dengan itu. Apa yang membuat beberapa siswa Blue Sunshine Academy ini sangat tidak seimbang adalah, beberapa remaja ini terlihat jauh lebih muda dari mereka, tetapi kekuatan yang mereka bawa sudah di atas mereka. Berhenti. Guru Blue Sunshine Academy itu akhirnya tidak bisa membantu tetapi berdiri ke depan, melambaikan tangan ke arah murid-muridnya, kamu menarik. Para siswa berada dalam ketidakseimbangan mental, dan hati guru ini benar-benar sangat terkejut. Ia dengan jelas menyadari bahwa 3 remaja yang menentang, apakah ini agak lebih tua di tengah atau 2 di kedua sisi yang tampak seperti hanya 12 atau 13 tahun, semua bisa dikatakan jenius di antara para jenius. Terutama yang ini di tengah, dia terlihat paling tua 17 tahun, tetapi sudah memiliki 3 cincin roh, mencapai ranah tetua roh, ini adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Terutama cincin roh 1000 tahun itu, begitu menyilaukan mata. Bagaimanapun guru ini sudah berusia setengah baya, melihat Dai Mubai melepaskan kekuatannya yang asli, di dalam hatinya dia sudah mempertimbangkan banyak kemungkinan. Apalagi berbicara tentang beberapa siswanya yang mampu menyamai lawan, bahkan jika mereka bisa menang di sisi lain, dia masih tidak akan membiarkan mereka bertarung. Agak nyaman tidak dapat diprovokasi. Aku Direktur Departemen Urusan Eksternal Blue Sunshine Academy Ye Ziqiu. Bolehkah aku bertanya, kamu berasal dari sekolah apa? Melihat Ye Ziqiu sendiri berjalan di depan ketiganya, melepaskan kekuatan rohnya di hadapannya tanpa menggunakan rohnya untuk menahan tekanan, hati Dai Mubai diam-diam merasakan kedinginan. Dalam keadaan seperti ini, dia bisa yakin bahwa kekuatan roh orang Parubaya ini jauh di atas kekuatannya sendiri. Kami dari Akademi Shrek. Tanpa menunggu Dai Mubai berbicara, Fatih sudah dengan sangat bangga berbicara. Saat berbicara, tatapannya yang telanjang menatap tegas ke salah satu siswa perempuan Blue Sunshine Academy. Yu Ziqiu tampak kosong sesaat. Di matanya terungkap cahaya yang bijaksana, jelas, dia tidak akrab dengan nama Akademi Shrek. Akademi Shrek, sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Dai Mubai mendengus dingin, kamu memang bodoh dan tidak berpengalaman. Mendengar pihak lain sama sekali bukan anak-anak dari beberapa sekolah, Ye Ziqiu dalam hatinya kehilangan nafas, tetapi pada saat yang sama juga tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak berdaya. Dia selalu percaya bahwa siswa Blue Sunshine Academy sudah sangat luar biasa. Rencana kali ini untuk pergi ke Stardew Great Forest adalah untuk membantu satu siswa telah mencapai peringkat ke-30 untuk memajukan cincin roh ketiga. Juga itu adalah siswa perempuan yang selama ini belum keluar. Tetapi di hadapannya beberapa remaja ini sangat memprovokasi dia.
Ye Ziqiu mengerti bahwa ketiga remaja ini memang berhak untuk menghina Blue Sunshine Academy. Tapi, memiliki kekuatan roh yang begitu muda, bagaimana mereka berlatih? Praktis itu, monster kecil. Tentu saja, meskipun dalam hatinya dia telah mengguncang kekuatan sebenarnya dari pihak lain, jika dia meringkuk begitu di depan banyak pengunjung ini, Blue Sunshine Academy sekaligus akan kehilangan muka. Para siswa keluar dari pertanyaan, dia sendiri harus mendapatkan kembali wajah Blue Sunshine Academy yang hilang. Memikirkan hal ini, Ye Ziqiu tidak lagi ragu. Cahaya berkedip di matanya, dia juga melepaskan semangatnya. Kura-kura hitam, peningkatan roh. Beast Spirit, Black Tortoise. Riak hitam dilepaskan dari dalam tubuh Ye Ziqiu, secara paksa mendorong kembali tekanan Tang San, Dai Mubai dan Fatih. Keempat anggota tubuhnya secara bersamaan dikontrak oleh sepertiga, punggungnya bengkak, tanpa diduga membawa cangkang besar. Cahaya hitam berkelap-kelip di seluruh tubuhnya. 5 cincin roh penuh naik dari bawah, berputar di atas tubuhnya. 5 cincin roh itu 1 putih, 2 kuning, 2 ungu. Kepala Departemen Urusan Eksternal Blue Sunshine Academy ini secara tak terduga adalah seorang ahli tingkat roh raja lebih dari peringkat ke-50. Meskipun level cincin roh Ye Ziqiu sama sekali tidak dianggap sangat kuat, kekuatan roh peringkat lebih dari 50 yang dipamerkan di sana secara instan menekan sisi Shrek. Semua orang di seluruh aula makan berteriak kaget. Setelah semua, di benua roh raja sudah menjadi spirit master langka, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat tangguh. Di beberapa kerajaan, seseorang sudah bisa memiliki Viscount atau bahkan gelar Earl. Ekspresi Dai Mubai berubah, tatapan melayang ke Tang San di sampingnya. Tang San dan dia berbagi pandangan, secara alami mengerti maknanya. Perlahan mengangguk kepadanya sekali, kedua tangan perlahan-lahan bangkit, membelai jembatan 24 bulan. Untuk menangani lawan dengan kekuatan roh yang jelas lebih besar, mungkin mereka hanya bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk memastikan serangan. Sisi lain bukanlah Zhao Wuji, dan sepertinya tidak akan memulai dengan lembut. Pidato Ye Ziqiu sangat cantik. Kalian beberapa anak tidak masuk akal, setelah itu jangan bicara omong kosong. Panggil guru akademi kamu. Berlemak tanpa lemak memanggil, sekaligus menarik keluar kepala kura-kura kamu, dan masih ingin melihat guru kita. Kami beberapa sudah cukup untuk berurusan dengan kamu. Kalian semua spirit master paman, aku mohon padamu, jangan bertarung di dalam toko kecilku, itu adalah bisnis kecil, bisnis kecil. Pemilik toko pada saat ini sudah tidak punya pilihan selain kehabisan, jika dia tidak menghalangi mereka, pada saat berikutnya mungkin seluruh toko akan dibaptis oleh prahara. Ye Ziqiu memiliki roh kura-kura hitam, sepanjang hidupnya kata yang paling tabu adalah head kepala kura-kura. Awalnya dia hanya berpikir untuk menakuti beberapa remaja sebelum dia membiarkannya. Setelah semua, dia tidak bisa memikul tuduhan orang tua mengambil keuntungan yang tidak adil dari anak muda, untuk mengatakan apa-apa tentang betapa tidak jelasnya kekuatan dari para remaja. Akademi di belakang anak-anak ini. Tapi Fatih telah menyinggung tabu, Ye Ziqiu di dalam hatinya marah, tetapi bertentangan dengan amarahnya, baik, aku akan menggantikan gurumu untuk mendidikmu. Kami akan pergi keluar. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, di belakangnya penampilan kura-kura hitam yang bergoyang tampak agak konyol, tetapi kekuatan roh yang dia lepaskan sangat kuat. Para siswa Blue Sunshine Academy juga mengikuti Ye Ziqiu di luar hotel. Dai Mubai dengan suara rendah berkata kepada Tang San, orang tua ini memiliki peringkat lebih dari 50, tetapi rohnya kura-kura hitam juga semacam roh binatang yang sangat baik. Kemudian kita harus sedikit berhati-hati, aku sebelumnya berdiri untuk menyerang, tetapi gerakan kamu mungkin sedikit lebih cepat. Aku khawatir dukungan aku tidak akan bertahan lama. Tang San berkata, kami tidak akan kalah. Meskipun kekuatan rohnya lebih hebat daripada kita, rohnya memiliki kekurangan. Saat ini, beberapa orang lainnya sudah datang di sekitar mereka, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Tang San. Tang San berkata, rohnya adalah kura-kura hitam, aku bisa yakin bahwa dia adalah tipe master spirit pertempuran defensif. Dari kemampuan aktif dan kemampuan pasifnya, mayoritas besar harus digunakan untuk pertahanan. Akibatnya, meskipun rohnya jauh lebih tangguh daripada kita, ancaman yang dia dapat bawa pada kita dengan serangannya tidak besar. Kekuatan roh yang tinggi tanpa cara yang cocok untuk menyerang dapat memberi kita ancaman apa? Oleh karena itu, untuk menghadapinya aku mengusulkan 2 metode. Tang San adalah murid Grandmaster, mengenai teori roh yang dia tahu jauh lebih banyak daripada yang lain. Dengan hanya satu melihat roh Ye Ziqiu, dia sudah membuat banyak penilaian.
Metode pertama adalah mengambil keuntungan dari kecepatan kita sendiri untuk bersaing dengannya. Dia adalah seorang guru, dan kekuatan rohnya juga jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi tentu saja dia tidak akan mengeluarkan batasan untuk jumlah orang kita. Karena itu, aku menyarankan untuk menyerahkannya kepada aku, Mubai dan Suzuki untuk menyelesaikan tugas ini sepenuhnya, karena kami bertiga adalah yang tercepat. Sementara bertarung dengannya, kita harus meluncurkan kecepatan tercepat kita untuk memastikan untuk tidak membiarkan serangannya menghantam. Kemudian lagi mencari peluang, mencari titik lemahnya. Melakukan serangan. Hanya saja, pertahanan Black Tortoise sangat kuat sehingga kami mungkin tidak bisa berhasil menyerangnya. Sebagai hasil dari memiliki karapas untuk melindungi tubuhnya, duri dan racun rumput perak biru aku mungkin tidak akan berpengaruh padanya. Akibatnya, aku bahkan lebih merekomendasikan metode kedua. Dengan metode pertama, kesamaannya adalah kita masih bertiga yang menggantungnya. Kura-kura hitam berafiliasi dengan air, dan kebetulan api Fatih Phoenix saling menundukkannya. Air dapat menundukkan api, tetapi api juga dapat menahan air secara setara. Nyala lemak juga sangat aneh. Membiarkan kamu mengelilinginya dan memulai serangan, dengan sosis Oscar yang mendukung durasi serangan kamu tidak akan bermasalah. Tujuan kami adalah gesekan. Xiao Wu, kamu bertanggung jawab atas dukungan, secara bergantian beralih dengan kami bertiga di depan. Seperti ini semua orang dapat memperoleh penggantian dari Oscar. Meskipun kekuatan roh kita lebih rendah daripada miliknya, kita memiliki sedikit AO dan di samping keuntungan numerik, mengeksploitasi kurangnya metode serangan yang cukup untuk mengancam kita. Mendengarkan proposal Tang San, semua orang tidak bisa membantu tetapi menamparkan meja dan berteriak dengan pujian, tidak ada orang yang tidak mau. Tang San, bagaimana dengan aku? Alis Ning Rongrong yang halus sedikit berkerut, menatap Tang San dengan mata lebar. Tang San menatap kosong sesaat, alasan dia tidak memasukkan Ning Rongrong dalam formasi sebenarnya karena setelah mengetahui sifat tidak masuk akal gadis ini, dia takut dia akan mendapat reaksi sebaliknya. Memikirkannya, dia berkata, semangatmu spesial, terlibatlah sesuai dengan situasinya. Ning Rongrong menggertakkan giginya, merasakan yang lain menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Diam-diam melepaskan keganasan di hatinya. Dia tahu bahwa dia sepertinya sudah dikeluarkan dari kelompok ini, perasaan semacam ini benar-benar sulit untuknya. Bagian 3 diskusi selesai, semua orang secara bersamaan berjalan di luar, mengandalkan pertempuran asli Tang San dengan Zhao Wuji. Mereka semua sangat percaya diri, dan berbicara tentang kekuatan yang menantang untuk mempromosikan kekuatan mereka sendiri jelas sangat menguntungkan. Ning Rongrong berjalan terakhir, tiba-tiba, telinganya mengangkat suara rendah. Jika kamu ingin membuat semua orang mengakui kamu, gunakan tindakan untuk membuktikan bahwa kamu adalah bagian dari Shrek. Ketika Ning Rongrong mengangkat kepalanya untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat Oscar dengan wajahnya sudah tumbuh jenggot penuh tersenyum ke arahnya. Entah kenapa, tepi matanya tiba-tiba memerah, dengan usaha mengangguk pada Oscar. Sangat cepat semua orang mencapai luar, mungkin itu karena 5 cincin roh di atas Ye Ziqiu terlalu mencolok, tetapi di kota kecil ini mereka telah menarik banyak penonton. Saat berjalan keluar ke kota kecil ini, Ye Ziqiu agak tenang, menyaksikan 7 remaja berjalan, dia berkata dengan suara rendah, aku akan memberimu kesempatan lagi, saat ini masih ada waktu untuk mengakui kesalahanmu. Dai Mubai tersenyum jahat, salah? Apa yang disebut salah? Apa yang disebut benar? Kepalan besar, benar. Pertama-tama kalahkan kita, lalu bicara lagi. Akhirnya kali ini Ye Ziqiu tidak bisa lagi tidak bertindak, mendengus marah, kalian semua bersama, aku akan menggantikan akademi kamu untuk mengajari kamu sopan santun. Fatih tersenyum gelap, berkata, ingat, kita bukan orang, kita adalah monster. Tanpa menunggu Ye Ziqiu untuk bertindak, Dai Mubai sudah diisi. Cincin roh kedua di tubuhnya melepaskan cahaya, cahaya putih yang intens mengembun dalam bola bundar yang sudah keluar dari mulutnya. Tepatnya kemampuan cincin roh kedua Evil Eye White Tiger, gelombang cahaya ganas harimau putih. Pada saat yang sama dengan Dai Mubai memuntahkan White Tiger First Light Wave, tubuh Suzuki menyala secara diagonal, melaju cepat dan bergerak di sekitar sisi Ye Ziqiu. Tang San juga bertindak pada saat yang sama, menagih Ye Ziqiu dari sisi lain. Rambut panjang Mohichan di kepala Fatih bergetar, cincin roh pertama melepaskan cahaya, menyemburkan Phoenix Fire War merah ungu di Ye Ziqiu. Keempat praktis dibedakan satu demi satu. Tanpa sedikit pun rasa takut lawan menjadi roh raja peringkat lebih dari ke-50. Menghadapi keempat serangan serentak,
seluruh tubuh Yezukyu berkembang dengan cahaya hitam. Mulutnya mengeluarkan raungan yang dalam, di tubuhnya dua cincin roh pertama dan kedua secara bersamaan bersinar, tubuh dengan cepat berputar setengah putaran, mengungkapkan kulit kura-kura di punggungnya, pada saat yang sama, cahaya hitam seperti sungai melepaskan udara dingin yang mengerikan. Pertempuran baru saja dimulai, tapi Yezukyu segera menggunakan dua kemampuan cincin rohnya. Salah satunya adalah formulir pelindung kura-kura hitam, yang lainnya adalah pembekuan air hitam. Tujuannya sangat sederhana, memilah-milah anak-anak ini dalam waktu singkat, memberi mereka pelajaran yang mendalam, karena dia menggunakan nada ini, dia juga memanifestasikan kekuatan sebenarnya dari Blue Sunshine Academy. Meskipun kekuatan para siswa Akademi Shrek tidak seperti biasanya, mereka pada dasarnya masih muda, kekuatan roh mereka juga memiliki jarak yang sangat besar dengannya. Yezukyu percaya bahwa dengan mengandalkan melepaskan kekuatan roh peringkat 53 miliknya Blackwater, dia akan dapat langsung membekukan seluruh tubuh mereka hingga berhenti. White Light First Light Wave meledak di punggung Yezukyu. Sama seperti Tang San yang dihakimi, kekuatan pertahanan kura-kura hitam berada di peringkat paling depan di antara Beast Spirit. Kekuatan rohnya juga melebihi sangat banyak Dai Mubai, jadi serangan yang satu ini tidak memiliki efek sama sekali. Tubuh Yezukyu bahkan tidak bergerak. Pada saat ini, Tang San sudah mengambil keuntungan dari ini untuk tiba di sebelah Yezukyu. Dekat dengan lawan, dia sangat merasakan udara yang sangat dingin mengenai wajahnya, sepertinya pembuluh darah di sekujur tubuhnya membeku. Di bawah hawa dingin yang menggigil di dalam hatinya, dia buru-buru mendesak Mysterious Heaven Skill untuk bekerja dengan cepat di dalam tubuhnya, menahan udara dingin, sosok pengisian dayanya tiba-tiba berhenti. Tapi Blue Silver Grass Spirit dengan cepat berpencar, melilit Yezukyu dari keempat arah. Apa yang disebut api dan air tidak punya ampun, apakah itu membekukan dingin atau membakar panas, mengenai sistem tanaman roh keduanya memiliki efek menahan tertentu. Kecepatan gerakan Blue Silver Grass di bawah pengaruh pembekuan air hitam jelas menjadi agak lamban. Tepat pada saat ini, Phoenix Fire War Fati telah mencapai kulit kura-kura di punggung Yezukyu. Meskipun nyala api Phoenix dari Fati telah sedikit melemah oleh Blackwater Freezing, demikian pula, setelah kedatangan Phoenix Fire War, dinginnya Blackwater Freezing juga berkurang banyak. Meskipun api merah ungu yang menginfeksi kulit kura-kura tidak dapat menembus, itu tidak berhenti terbakar, melekat padanya seperti itu kental. Roh Ma Hongjun adalah varian dan secara alami tidak bisa dianggap sebagai api biasa, Yezukyu hanya merasakan panas yang membakar di punggungnya dan langsung terkejut. Dengan bantuan kesempatan instan ini, rumput perak biru sudah melilit, melekat erat pada tubuhnya, siluet ilusi Zuzuking diam-diam muncul di sudut mati di belakang Yezukyu, meluncurkan kemampuan cincin roh pertama Hell Rush Staff, yang langsung menargetkan leher Yezukyu. Tiba-tiba, leher Yezukyu menarik, pemandangan aneh muncul, seluruh kepalanya tiba-tiba menarik ke dalam dadanya, hanya dengan sempurna menghindari cakar Zuzuking. Di tubuhnya cincin roh ketiga bersinar, menyemburkan seteguk kabut, menutupi nyala api Phoenix di punggungnya. Meskipun api Phoenix membakar sangat kuat, Blackwater milik Yezukyu juga tidak sederhana, kekuatan rohnya juga jauh melebihi Fati, dan api merah ungu pada kulit kura-kura berhenti terbakar. Dingin sekali lagi naik, dan Tang San praktis segera menarik Blue Silver Grass-nya. Kalau tidak, rumput perak biru akan membeku kaku, yang akan mempengaruhi dirinya tidak sedikit. Cakar kucing Zuzuking menamparkan sekali pada kulit kura-kura, meminjam kekuatan untuk melambung tinggi. Tetapi pada saat kontak singkat itu, tangan Zuzuking sudah membeku kaku. Kali ini, Dai Mubai baru saja tiba, tanpa ragu-ragu memulai White Tiger Protective Barrier-nya, dalam cahaya berkilauan dari cincin roh pertama, sepasang cakar harimau besar dengan pisau tajam bermunculan, langsung menepuk punggung Yezukyu. Kekuatan roh Dai Mubai adalah yang paling kuat di antara para siswa Shrek. Tetapi serangan kekuatan roh peringkat 37 masih memiliki kesenjangan dengan 20 peringkat sesuatu yang besar. Dengan dua suara teredam, tubuh Yezukyu terhuyung sekali, tersandung dua langkah ke depan, tapi dia sangat cepat setengah berbalik, kepala juga memanjang dari dalam dada, lebar mulut, aliran dingin hitam meludah langsung ke arah Dai Mubai. Kemampuan cincin roh ketiga, gelombang air hitam. Dinginnya es membuat tubuh Dai Mubai meledak dingin, meskipun White Tiger Protective Barrier dapat mengisolasi dinginnya, itu masih tidak bisa sepenuhnya melawan, setelah semua kekuatan roh lawan lebih dari 10 peringkat lebih kuat daripada tubuhnya. Tepat pada saat ini, api merah ungu kedua muncul tepat,
menghalangi di depan tubuh Dai Mubai, menyerang bersama dengan air hitam itu. Uap kental naik. Meskipun nyala ditekan oleh air hitam, Dai Mubai juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dengan sangat cepat. Pertukaran singkat membuat Tang San agak bingung. Jangan bilang penilaian aku salah, dan kura-kura hitam ini sebenarnya bukan tipe roh defensif. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana penelitian bertahun-tahun guru bisa keliru? Semangat guru Blue Sunshine Academy ini jelas belum menunjukkan variasi. Tapi kemampuan roh udara dingin yang lebat ini sangat sulit untuk ditangani. Sedikit yang mereka bayangkan, sementara kelompok Tang San tercengang, Ye Ziqiu bahkan lebih kagum. Meskipun serangan terkoordinasi 4 remaja tidak melukainya, itu menyebabkan dia beberapa ketidaknyamanan yang tidak masuk akal. Khususnya Phoenix Fire War milik Ma Hongjun yang menyembur sangat dirasakan oleh Ye Ziqiu. Nyala api semacam ini tampaknya justru miliknya. Jika bukan karena kekuatan roh Fatih kecil itu terlalu rendah, Blackwater-nya benar-benar tidak akan bisa menahan api nyentrik semacam ini. Dan kekuatan roh yang ditambahkan kedua telapak tangan Dai Mubai yang baru saja menepuk cangkang kura-kura itu kuat dan tirani, penuh dengan kekuatan ledakan. Meskipun ia memiliki cangkang kura-kura untuk perlindungan, mereka masih membuat darah dan napas dalam gulungan tubuh Ye Ziqiu. Setelah semua, bentuk pelindung kura-kura hitam hanya kemampuan cincin roh pertamanya, dan meskipun kura-kura hitam itu sendiri unggul dalam pertahanan, pada akhirnya kekuatan pertahanan kemampuan cincin roh pertama masih sangat terbatas. Yang paling mengejutkan Ye Ziqiu adalah koordinasi antara 4 remaja ini. Meskipun koordinasi mereka sendiri masih sangat mentah dan tidak dapat mencapai kondisi yang harmonis sepenuhnya, di antara mereka masing-masing memiliki kemampuan yang sifatnya sangat saling melengkapi. 1 Storm Invictor, 1 kelincahan serang gerilya, 1 sistem kendali, apalagi 1 penyerang jarak jauh, saling melengkapi, mampu membuat daya tembak mereka mencapai derajat tertinggi. Keberadaan seperti apa Akademi Shrek ini? Bagaimana dia bisa tahu? Melihat 7 remaja laki-laki dan perempuan ini, mereka sudah menjadi seluruh siswa Akademi Shrek. Tepat pada saat ini, suara malas tiba-tiba bergema, mengganggu pertarungan. Larut malam, namun kamu belum tidur, berlari dan bangun untuk apa? Tang San tampak kosong sesaat, sudah melepaskan sentuhan bawah sadar kedua tangan di 24 jembatan cahaya bulan. Baru saja akan menggunakan kemampuan cincin roh ketiganya, Dai Mubai cegukan ketika mendengar suara ini dan berhenti, menarik diri seperti terbang, menarik jarak dengan Ye Ziqiu. Sosok besar muncul di bidang pandang semua orang. Kedatangannya adalah Zhao Wuji. Kalian semua kembali tidur. Zhao Wuji bahkan tidak melihat ke sisi Akademi Sinar Matahari Biru, dengan 1 lambaian tangannya memerintahkan semua siswa Shrek kembali ke hotel. Ini gusar, Ye Ziqiu tidak menyerah, tunggu sebentar. Zhao Wuji agak tidak sabar berbalik, apa? Ye Ziqiu dengan dingin berkata, kamu adalah guru Akademi Shrek sesuatu itu. Baru saja beberapa siswa akademimu ini menghina Akademi Sinar Matahari Biru kami. Bukankah kamu harus memberi kami penjelasan? Penjelasan? Apa yang harus dijelaskan? Bukankah Blue Sunshine Academy adalah lembaga sampah? Kata-kata mereka tidak dapat dianggap sebagai penghinaan. Siapa orang itu Zhao Wuji? Awalnya di alam guru roh dia juga sangat terkenal sebagai iblis dalam bentuk manusia. Meskipun bukan jenis yang paling kuat, dia masih setara dengan keberadaan yang menakutkan. Menghadapi Master Roh peringkat 50 sesuatu, dia secara alami tidak akan melihat dengan jelas ke pihak lain. Bab 28 bagian 1 Apakah itu dia atau Flan Academy Shrek Academy? Keduanya bangga dan menyendiri seusia. Dalam hal ini, temperamen Dai Mubai paling mirip dengan mereka. Kamu, Ye Ziqiu marah, dan tidak lagi berdebat, dengan langkah besar berjalan ke arah Zhao Wuji. Melihat sikapnya yang sombong, dia jelas tidak siap untuk meninggalkan masalah itu. Zhao Wuji berbalik, menghadap 7 remaja yang sudah berkumpul di sisinya, berkata, kamu benar-benar sampah, bahkan tidak merawat 1 kepala kura-kura tua. Begitu kami kembali di akademi, aku akan menyortirmu lagi. Maksud baik yang berlemak mengatakan, Guru Zhao, kepala kura-kura tua itu telah datang. Zhao Wuji mendengus dingin, kalian semua berguling-guling kembali untuk tidur. Meninggalkan kata-kata ini di belakang, pada saat ini dia hanya berbalik, menghadap Ye Ziqiu yang baru saja mendekat dengan udara dingin yang pekat. Semua orang menggunakan kekuatan untuk berbicara. Zhao Wuji memiliki ekspresi sombong, dan tanpa menggunakan peningkatan tubuh roh, mengangkat tangan kanannya, menyerang ke arah Ye Ziqiu. Ye Ziqiu sekarang sudah benar-benar marah,
melepaskan kekuatan penuh Blackwater Freezing, dingin yang intens menyapu Zhao Wuji, pada saat yang sama membalikkan punggungnya, menggunakan kulit kura-kura untuk menahan telapak tangan Zhao Wuji. Berpikir dalam hatinya, kamu terlalu sombong, bahkan jika kekuatan roh kamu di atas aku, bahkan tidak menggunakan roh, aku akan membuat kamu makan kerugian besar. Sayangnya, itu sama sekali tidak. Zhao Wuji mendapatkan yang terburuk dari itu. Pembekuan air hitam yang sebelumnya memberi kelompok Tang San tidak sedikit kesulitan mencapai tubuh Zhao Wuji, dan pada dasarnya tidak memiliki efek sama sekali, dan di detik berikutnya, tubuh Ye Ziqiu sudah terbang seperti memasang awan dan mengendarai kabut oleh tamparan Zhao Wuji. Pada kulit kura-kura muncul retakan lebar, terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Zhao Wuji mengalihkan pandangan menghina ke arah Ye Ziqiu. Kemudian hanya berbalik untuk membawa siswa Shrek ke hotel. Sambil berjalan dia berbisik, perasaan meronta-ronta orang tanpa menggunakan roh seperti yang diharapkan tidak buruk, tidak heran. Sebelumnya ketika Dai Mubai dan yang lainnya memprovokasi Blue Sunshine Academy, Zhao Wuji melihatnya dari atas. Dia awalnya tidak berniat untuk mengambil bagian, membiarkan anak-anak ini melakukan latihan koordinasi pertempuran. Tetapi kemudian ketika dia melihat kelompok Tang San dan Dai Mubai menyerang Ye Ziqiu dari segala arah, untuk beberapa alasan, dia segera mengingat adegan belum lama ini tentang dia dipukuli, untuk sesaat tangannya gatal, dan dia berjalan keluar tanpa berhenti. Hanya saja dia tidak berharap tidak bisa menahan diri untuk memukul kura-kura tua itu, mengirimnya terbang dengan tamparan. Tentu saja, Zhao Wuji tidak menyadari penyebab sebenarnya, kemampuan pertahanan yang digunakan pihak lain adalah cincin roh pertama. Kemampuan cincin roh 2000 tahun terakhir keduanya masih belum digunakan. Hanya, mengirim Ye Ziqiu terbang dengan tamparan. Dia tidak punya mood untuk berurusan dengan lawan semacam ini yang kekuatannya jauh di bawah miliknya. Saat ini, dia merasa seperti orang yang berdiri di depannya hari itu. Ye Ziqiu dengan dukungan dari beberapa siswa Blue Sunshine Academy berhasil merangkak dari tanah, membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah, seperti punggungnya yang terbebani oleh gunung besar, agak tidak bisa bernapas di dalam tubuhnya. Jantung juga tidak bisa membantu tetapi diliputi oleh kejutan. Mengenai kekuatan pertahanannya sendiri, dia terlalu jernih, tetapi pihak lain bahkan tanpa menggunakan rohnya, satu tamparan yang tidak disengaja bisa tiba-tiba melukainya. Bahkan jika lawannya adalah tipe Master Roh kekuatan, celah kekuatan ini masih tidak bisa lebih rendah dari peringkat 15, atau bahkan lebih tinggi. Begitu dia memikirkan tingkat Spirit Master lawan, Ye Ziqiu tidak bisa menahan diri, melihat dengan takut ke arah kelompok Shrek Academy yang akan pergi, kemudian hanya membawa kader siswa kecewa untuk pergi. Di antara mereka siswa perempuan itu sebelum pergi, masih secara khusus memandang ke arah Dai Mubai. Wajah Oscar berjanggut dan penampilan Tang San tidak bisa dianggap luar biasa, sehingga mata jahat Dai Mubai jelas memiliki kekuatan yang paling menarik. Adapun Fatih, itu selalu menjadi karakter yang langsung diabaikan oleh perempuan. Tentu saja, Dai Mubai tidak memperhatikannya. Tidak dapat dikatakan bahwa macan putih ini sangat murni. Memang karena kesombongannya, banyak wanita cantik muncul, dan seleranya sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Fatih. Sambil berjalan kembali, Zhao Wuji dengan riang berkata, kalian semua. Kamu benar-benar membuat aku kehilangan muka. Ingat sejak saat ini, setelah kami kembali, aku akan memberikan kamu instruksi khusus. Kelompok Tang San saling memandang. Tapi tidak ada yang membalas, di wajah mereka malah tergantung ekspresi tersenyum. Raja cerah bergerak ini jelas protektif, takut mereka akan mengalami kecelakaan, tetapi tidak mau mengatakan dengan jelas. 20 atau 30 peringkat Spirit Master bertarung dengan Spirit Master lebih dari peringkat ke-50, dan masih belum harus menyerah, sudah cukup baik. Bagaimana mungkin itu masih dianggap kehilangan muka, untuk mengatakan yang tertua di antara mereka baru berusia 15 tahun. Tatapan Zhao Wuji tiba-tiba bergeser ke Ning Rongrong, baru saja kenapa kamu tidak menggunakan rohmu untuk membantu semua orang. Mata besar Ning Rongrong berkedip, mengatakan, itu bukan waktu yang tepat. Tanpa orang-orang tahu bahwa aku adalah murid Seven Treasures Glazed Till School, jika aku melepaskan roh aku pada saat yang penting, efeknya bisa lebih baik. Bahkan lebih bersifat tak terduga. Yang lainnya semua berpaling ke Ning Rongrong dengan tatapan tidak percaya, tetapi Tang San mengangguk, mengatakan, bertingkah saat paling tidak diharapkan, menyerang saat paling tidak siap, akan memiliki hasil yang lebih baik.
Jika ketika Mubai menggunakan transformasi Vajra Macan Putih kekuatan dan kecepatan fisiknya meningkat 30%, mungkin Raja Kura-Kura Roh Hitam akan datang untuk berduka. Mendengar kata-kata Tang San, Zhao Wuji mengangguk lega, dengan suara rendah mengatakan, kamu harus ingat, sejak kalian 7 memasuki Akademi Shrek, kamu adalah satu kesatuan. Kamu semua adalah monster kecil di Akademi, ketika nanti keluar, kamu juga bisa disebut Shrek Seven Devils. Kamu harus saling membantu satu sama lain. Dengan hadiah kamu, jika kamu juga memiliki koordinasi yang baik, mengalahkan Spirit Master lebih kuat daripada kamu masih tidak akan menjadi masalah yang sulit. Ya, Guru Zhao. Di antara banyak ekspresi mengagumi orang awam, rombongan siswa Shrek kembali ke hotel. Malam itu lancar. Dini hari kedua, dengan langit hanya menunjukkan secercah fajar, Zhao Wuji menggunakan suaranya yang resonan untuk memanggil mereka semua. Tang San sebenarnya acuh tak acuh, dia bangun pagi-pagi setiap hari, setelah lama sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan kebiasaan istirahat. Tetapi bagi yang lain, terutama pecandu tidur seperti Oscar, itu agak menyakitkan. Sampai-sampai ketika sarapan, mayoritas masih dalam kondisi kabur. Matahari perlahan naik dari timur, perlahan-lahan membawa warna putih pualam fajar, langit berangsur-angsur cerah. Meskipun Tang San akan melihat adegan ini setiap hari, terlepas dari berapa kali itu diulang, perasaan yang dibawa oleh cahaya semacam itu masih akan membuat hatinya bergetar. Cahaya matahari memecah kegelapan, mengumumkan hari baru yang mendekat. Meninggalkan kota kecil, semua orang melaju ke depan, jarak dari sini ke hutan raksasa Stardow sudah sangat dekat, dan semua orang bergegas dengan kekuatan penuh. Yang paling bersemangat secara alami adalah Oscar di ambang memperoleh cincin roh ketiganya, ia sangat ingin tahu, apa efek penguatan yang bisa dihasilkan cincin roh ketiga pada akhirnya. Dia tahu, tanpa perlu mengingatkannya, Zhao Wuji pasti akan membawa semua orang untuk setidaknya berburu binatang roh 1000 tahun yang biasa baginya. Stardow Great Forest terletak di tepi selatan Heavendow Empire, hutan yang membentang di dua kerajaan besar. Karena binatang buas di sini banyak, ini juga wilayah di mana perbatasan antara kedua negara paling tidak jelas. Dari melihat peta, sebagian besar area hutan besar Stardow berada di dalam kekaisaran Starluo, tapi tentu saja, Heavendow Empire tidak pernah mengenali titik ini. Sebagai salah satu dari 3 habitat besar binatang buas liar, ini adalah tempat Spirit Master yang paling ingin untuk berburu, karena setiap kali datang ke sini, berarti mereka akan maju. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas untuk berapa tahun Stardow Great Forest telah ada di Douluo kontinen, tetapi setelah memasuki hutan, yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, rimbun sudah cukup untuk memberitahu orang-orang itu adalah keberadaan kuno. Dari kejauhan, Tang San samar-samar merasakan semburan udara jernih membelai dari depan, yang membawa aroma tanaman menembus dalam-dalam di jantung, sangat menghibur. Dengan menghirup udara segar dan bersih yang dalam, 36.000 pori seluruh tubuh tampaknya benar-benar terbuka lebar, perasaan seperti itu begitu menenangkan hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Menggunakan Purple Demon Eye untuk fokus di kejauhan, apa Tang San Sao, adalah samudra hijau, hijau semarak sejauh mata memandang ke depan, udara jernih seperti itu datang dari sana. Akhirnya, mereka datang di hadapan Stardow Great Forest, pohon-pohon tinggi melebihi setidaknya 20 meter, dan ini masih hanya bagian terluar. Hutan lebat itu pada dasarnya tanpa jalan setapak, dibayangi banyak pepohonan. Tidak bisa melihat pemandangan yang sebenarnya di dalam. Tiba sebelum hutan, udaranya menjadi lebih santai, nampaknya seperti suhu turun sedikit. Perasaan segar dan sejuk secara terus-menerus membawa aroma tanah yang lembab untuk merangsang indera penciuman semua orang. Semua orang berhenti. Zhao Wuji angkat bicara. Semua orang menghentikan langkah mereka, 100 li perjalanan telah memanaskan tubuh mereka, terutama Oscar dan Ning Rongrong, sebagai auxiliaris Spirit Master, sementara kondisi tubuh mereka masih cukup baik. Pada akhirnya mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tang San dan yang lainnya. Oscar membacakan mantra vulgarnya dengan suara rendah, menyerahkan sosis kepada setiap orang. Setelah menerobos selama beberapa hari ini, semua orang sudah tidak lagi merasa jijik dengan sosisnya, paling-paling hanya berpura-pura tidak mendengar ketika dia mengucapkan mantra, itu saja. Dengan sosis di perut, melepaskan aliran hangat, memulihkan kekuatan fisik semua orang menjadi bersemangat tinggi. Zhao Wuji memandang dengan sungguh-sungguh pada 7 siswa di depannya, kamu dengarkan aku baik-baik, Stardow Great Forest tidak bisa menjadi tempat seperti hutan iblis buangan nasional.
Iblis buas di sini semua sangat berbahaya, kamu dapat setiap saat dihadapkan dengan 1000 tahun, atau bahkan serangan binatang buas setinggi 10.000 tahun. Akibatnya, setelah memasuki hutan, tidak ada dari kalian yang harus pergi lebih dari 20 meter dari aku. Ning Rongrong, Oscar, kalian berdua harus mengikuti aku lebih dekat. Tanpa perintah aku, tidak ada dari kamu yang diizinkan untuk menyerang binatang roh dengan gegabah. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Oscar dengan cepat melafalkan mantra roh. Dalam pekerjaan sesaat, di tangannya dia memegang beberapa sosis segar dan kering. Bagian dua dia memberi semua orang sosis segar dan sosis kering, dengan mengatakan, sosis aku mampu mempertahankan kesegarannya selama 12 jam di udara. Dengan kata lain, itu akan berpengaruh jika dimakan dalam waktu 12 jam. Sosis segar pulih dan mengobati selain menghilangkan rasa lapar, efek utama sosis kering adalah detoksifikasi. Semua orang menerimanya satu persatu, dengan hati-hati menyingkirkannya. Mereka mengerti bahwa Oscar takut bahwa dalam suatu krisis tidak akan ada waktu untuk memberi mereka sosis, dan hanya memberi mereka beberapa di muka. Terus melepaskan kekuatan roh membuat ekspresi Oscar agak pucat, untungnya dengan janggut penuh untuk menutupinya, itu tidak bisa dianggap jelas. Efek sosisnya yang berubah sangat baik pada orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri itu hanya memiliki sepertiga dari efeknya, pada dasarnya menyeimbangkan konsumsi energi rohnya. Akibatnya, setelah mengkonsumsi kekuatan roh dia hanya bisa pulih dengan meditasi. Tentu saja, sosis segar masih berguna untuk menghilangkan rasa lapar. Zhao Wuji memandang semua orang, melihat 7 anak muda di depannya sudah siap, lalu hanya melambaikan tangannya sekali, merancang. Kali ini, Zhao Wuji membiarkan Dai Mubai dan Tang San berjalan di depan, ia secara pribadi mengambil bagian belakang, saat mereka mengambil langkah pertama ke hutan besar Stardow. Setelah memasuki Stardow Great Forest, yang paling bersemangat adalah Xiao Wu, dia tampaknya tidak berpikir ini adalah tempat berbahaya, memantul dan lincah, sangat bahagia. Melihatnya membuat Zhao Wuji cemberut, tetapi karena Xiao Wu masih tidak melangkahi jarak yang terbatas, dia tidak mengatakan apa-apa. Medan di dalam hutan besar Stardow sangat kompleks, pada dasarnya tidak ada jalan di dalam hutan, sehingga pekerjaan membuat jalan jatuh secara alami pada Dai Mubai. Menggunakan Spirit Body Enhancement, bila tajam pada kaki harimau Dai Mubai melesat keluar, kedua cakar itu berayun, memotong semak berduri di depan, tanpa memengaruhi laju gerakan semua orang sedikitpun. Tang San mengikuti tepat di belakang Dai Mubai, penglihatannya dan pendengarannya meningkat ke keadaan paling tajam, dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh mengamati lingkungan sekitar. Grandmaster pernah berbicara dengannya tentang pengetahuan binatang buas. Binatang buas roh sangat agresif, dan karena orang berburu untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka membenci manusia. Paling mengerikan adalah, di antara binatang roh liar, ada beberapa yang berkumpul bersama. Dengan kata lain, sangat mungkin untuk bertemu dengan sekelompok makhluk buas liar yang kuat secara tirani. Dalam keadaan seperti ini, kecuali para Spirit Master itu sendiri sangat kuat, akan sangat sulit untuk menolak mereka. Oleh karena itu, Grandmaster berulang kali mendesak agar ketika memasuki wilayah binatang buas roh, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak bisa membuat kesalahan, kalau tidak, dia sangat mungkin akan menghadapi bencana. Alasan mengapa Grandmaster meminta Tang San datang untuk belajar di Shrek Academy. Sebenarnya tidak sama sekali untuk membiarkannya mempelajari berbagai hal, apa yang Shrek bisa ajarkan, bagaimana Grandmaster tidak bisa mengajarkannya. Namun kekuatan Grandmaster sendiri adalah sebuah komplikasi, meskipun mengajar Tang San tanpa masalah, Tang San pada akhirnya akan mencapai peringkat ke-30. Dia tidak akan bisa lagi membantu Tang San dalam mendapatkan cincin roh. Peringkat ke-30 mampu mendukung cincin roh tingkat 1000 tahun. 1000 tahun binatang buas di cadangan tawanan nasional sangat jarang, yang dengan atribut yang baik bahkan lebih jarang, hanya di habitat binatang buas liar yang memungkinkan untuk menemukan sesuatu yang cocok. Akibatnya, alasan terpenting Grandmaster meminta Tang San pergi ke Akademi Shrek, adalah tepatnya mengandalkan kekuatan guru-guru Akademi Shrek untuk membantu Tang San dalam menemukan cincin roh yang cocok. Dengan sangat cepat, mereka menemukan makhluk buas roh, dan itu juga paket makhluk buas roh. Pada suara Zhao Wuji yang dengan susah payah diturunkan, semua orang berhenti. Kelompok binatang roh ini pertama kali ditemukan oleh Tang San, sekelompok rodent wessels. Jenis binatang roh ini tidak besar, dan kekuatan serangannya juga tidak dianggap sangat kuat, tetapi gigi mereka sangat sulit untuk ditangani, mampu menembus emas dan besi.
Satu tangan Tang San menarik pundak Dai Mubai menembus duri di depan, satu tangan melambai di belakangnya ke semua orang, menunjukkan tidak ada bahaya. Bergantung pada pengalaman yang diberikan Grandmaster kepadanya, dia melihat dengan pandangan bahwa kelompok 20 atau 30 Roden Wessels ini hanya 10 tahun binatang buas, tidak lebih. Musang Roden memiliki indera penciuman yang sangat tajam, dan pada jarak seperti ini jelas sudah menemukan mereka, tetapi tidak menunjukkan reaksi sama sekali, jelas mereka tidak tertarik pada mereka. Tang San menunjuk ke samping, dan Dai Mubai mengerti dengan diam-diam, terus memotong semak duri menuju sisinya, membantu semua orang bergerak maju. Sambil berjalan maju, Dai Mubai berkata dengan suara rendah ke Tang San, "Mengapa kita harus mengambil jalan memutar? Hanya saja musang Roden itu tidak kuat, kita bisa membunuh mereka." Tang San dengan sedikit senyum berkata, "Mereka bukan ancaman bagi kita sehingga tidak perlu membunuh mereka. Jika semua Spirit Master seperti ini, setelah bertahun-tahun, mungkinkah masih ada binatang buas di hutan ini? Apalagi, guru aku berkata, di dalam hutan binatang buas roh liar, bahkan jika bertemu dengan makhluk buas roh rendah, seseorang masih tidak bisa menurunkan penjaga, karena jika terjadi pertempuran dengan mereka aroma darah dan kebisingan sangat mungkin akan menarik binatang buas roh yang kuat. Ini bagus jika kita masih sedikit berhati-hati." Dai Mubai dengan riang berkata, "Guru kamu tentu saja adalah senior yang luar biasa tangguh. Ini semua adalah pengalaman berharga." Tang San mengingat Grandmaster tanpa daya, di wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit, tangguh. Grandmaster sepertinya tidak cocok dengan kata ini. Ini juga merupakan penyesalan terbesar dalam kehidupan Grandmaster. Stardew Great Forest benar-benar terlalu padat, menggambarkannya dengan kata-kata, menyembunyikan langit dan menutupi bumi tidak berlebihan. Berpikir untuk melihat sinar matahari di dalam hutan itu tidak mungkin. Semua orang bergerak maju mungkin sekitar 1 jam atau lebih. Sekarang sudah siang. Pada saat ini, mereka juga telah bertemu tidak sedikit binatang roh, tetapi sebagian besar adalah 10 tahun dan 100 tahun, dan sebagian besar mereka telah menghindari binatang roh yang mereka temui tanpa konflik langsung. Ketika sesekali agak membabi buta mendekati kematian, cakar harimau Dai Mubai langsung menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, ia menuruti saran Tang San dan tidak membunuh binatang buas ini, hanya mengusir mereka atau membiarkannya pergi dengan memar. "Ya, semuanya istirahat sejenak." Suara Zhao Wuji membuat roh semua orang yang tegang terus-menerus rileks. Dai Mubai membersihkan semak-semak di sekitarnya dengan satu ayunan, menciptakan ruang terbuka hampir 100 meter persegi. Semua orang duduk bersandar di pohon, untuk sementara pulih. Oscar secara alami juga menyumbangkan sosisnya, kali ini semua orang juga tidak berminat untuk merasakan rasa atau kekurangan rasa. Makan sosis Oscar, minum air yang mereka bawa, untuk saat ini sedang dalam pemulihan. Zhao Wuji menurunkan perintah untuk beristirahat selama 1 jam ganda. Ini masih di pinggiran Stardew Great Forest dan tidak banyak binatang roh tingkat tinggi akan terlihat, jadi itu masih relatif aman. Tujuan mereka adalah untuk membantu Oscar memburu binatang roh 1000 tahun yang cocok, jadi mereka harus melanjutkan lebih dalam. Semakin jauh mereka masuk ke dalam semakin berbahaya, dan waktu istirahat juga akan semakin langka. Karenanya, menyesuaikan dengan kondisi puncak di daerah yang relatif aman mutlak diperlukan. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San. Untuk beberapa alasan, dia yang bahagia dan bersemangat ketika baru saja memasuki hutan, setelah bertemu dengan binatang roh pertama, tampak lesu, seolah-olah memiliki beberapa kekhawatiran. Tang San juga mencari kesempatan untuk bertanya padanya, tetapi Xiao Wu selalu mengatakan tidak ada masalah dengannya. Ketika semua orang beristirahat kurang lebih setengah jam, tiba-tiba, tatapan Tang San dan Zhao Wuji secara bersamaan berbalik ke satu arah. Zhao Wuji berteriak dengan suara nyaring, "Bangun, ada sesuatu yang mendekat." Tang San dan Dai Mubai dengan pemahaman yang tidak biasa memimpin di depan Oscar dan Ning Rongrong, Xiao Wu, Zhu Zuqing dan Fatih mengikuti untuk menjaga sisi. Pada saat-saat pertama, mereka semua melepaskan semangat mereka, termasuk Zhao Wuji. Suara gemerisik berubah dari kecil menjadi besar, bahkan jika itu adalah auxiliaris Spirit Master Oscar dan Ning Rongrong, keduanya bisa dengan jelas merasakan makhluk itu mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Zhu Zuqing, lihat apa itu?" Zhao Wuji memerintah dengan suara rendah. Zhu Zuqing masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam melompat, cakar kucing memanjang di tangannya, memanjat pohon besar seolah-olah berjalan di permukaan tanah untuk melihat ke arah mana suara itu datang. Visi Chat sangat luar biasa,
bahkan di malam hari tidak terkecuali, apalagi sekarang ketika matahari masih di puncaknya. Sangat cepat, suara Zuzuking yang jernih dan dingin datang dari pohon. Sepertinya ular terbang, hanya saja dia tidak terbang sangat tinggi, hanya bisa terbang sekitar 3 meter dari tanah. Pada kepalanya adalah puncak, itu akan tampak masih lebih besar dari kepalanya, berwarna merah terang seperti darah. Ekornya relatif tidak biasa, berbentuk kipas. Mata Zhao Wuji bersinar, ini adalah ular Phoenix Style Crest. Jenis makhluk roh ini jarang terjadi, lambang di atas kepalanya memiliki banyak efek fantastis. Oscar, kamu telah diberkati. Sayangnya kami tidak tahu berapa umur ular Phoenix Style Crest ini. Zuzuking, perhatikan dengan saksama arahnya bergerak, segera setelah itu berubah arah melaporkan kepada aku. Iya nih, ia bergerak lurus ke arah kita dengan sangat cepat, hanya saja, tubuhnya tampaknya tidak memiliki keseimbangan yang sangat baik. Tiba-tiba Tang San bertanya, berapa lama Phoenix Style Crest Serpent ini? Apa warna sayapnya? Zuzuking berkata, sayapnya pucat merah, panjangnya kira-kira antara 6 dan 8 meter. Tang San segera membuat perhitungan dalam hatinya, berbicara dengan nada yakin, ini adalah 1000 tahun Phoenix Style Crest Serpent, sayap merah pucat adalah simbol evolusi 1000 tahun. Dengan ketinggiannya, 6 hingga 8 meter, seharusnya dibudidayakan antara 1300 tahun hingga 1800 tahun. Oscar, hanya cocok untukmu. Phoenix Style Crest Serpent itu sendiri tidak berbisa, itu adalah ular tidak berbisa yang langka dan tangguh. Menyerang dengan melilit tubuh seseorang membuat mereka tersedak, metode serangannya sangat unik, tetapi sangat cepat, dan juga menyimpan setiap jenis nutrisi di puncaknya. Ketika dalam bahaya, itu dapat memberikan efek peningkatan kecepatan sesaat. Jika kamu mendapatkan cincin roh ini, maka, kemampuan roh kamu berikutnya harus terkait dengan kecepatan. Baik itu penambah kecepatan tambahan, atau memberi kamu kecepatan tambahan, keduanya merupakan opsi yang cukup bagus. Karena kekuatan serangan Phoenix Style Crest Serpent sama sekali tidak sangat kuat dan juga singular, akibatnya 1000 tahun atau lebih tinggi sangat jarang, kali ini keberuntungan kamu cukup bagus. Bagian 3 sepasang mata bunga persik Oscar segera bersinar, Tang San, kamu adalah ensiklopedia ranah roh, luar biasa, benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia, selain dari Xiao Wu, bahkan termasuk Zhao Wuji, semua orang menatapnya dengan tatapan yang agak berubah. Orang harus tahu, makhluk roh seperti roh datang dalam keanehan fantastis dari setiap deskripsi, dan usia dan level mereka bahkan lebih sulit untuk ditentukan. Tang San hampir tidak pernah mendengar kata-kata Zuzuking dan masih bisa secara akurat menentukan usia dan kekuatan dari makhluk roh yang mereka hadapi, serta menceritakan semua keadaan spesifik dari makhluk roh semacam ini. Sudah jelas seberapa baik dia memahami roh. Ini masih mustahil bagi Zhao Wuji. Tang San tersenyum malu-malu, berkata, ini semua untuk kredit guru. Daripada mengatakan Tang San adalah ensiklopedia, mungkin dikatakan Grandmaster. Grandmaster telah lama mencapai puncak bidang penelitian roh, dan sebagai muridnya, Tang San terlepas dari kekuatannya sendiri yang tidak lemah, tahu cukup teori untuk menjadi guru di akademi manapun. Zhao Wuji tidak bisa membantu tetapi bertanya, karena kamu jelas pada makhluk roh semacam ini, lalu, apa metode terbaik untuk menangkapnya? Tang San menjawab tanpa ragu sedikit pun. Semua jenis ular takut pada burung yang agresif, dan terutama takut pada burung berjenis burung bangau berparuh panjang. Meskipun tidak ada roh derek di antara kita, Phoenix Lemak masih dianggap sebagai raja burung. Suasana jiwanya seharusnya bisa memiliki efek penekan tertentu pada Phoenix Style Crest Serpent semacam ini. Phoenix Style Crest Serpent tidak terlalu agresif, jadi kita harus berhati-hati dan tidak membiarkannya lolos. Itu di sini. Pada saat itu, suara Zuzuking datang tepat waktu, dengan teriakan rendah. Dia tiba-tiba terjatuh dari udara, dan tanpa sedikit pun rasa takut dari lawan binatang roh 1000 tahun, cakar tajam bersinar bersamaan dengan cincin roh pertama, mengaktifkan Hell Rush Staff. Itu adalah ular besar, penampilannya menyerupai deskripsi Zuzuking, muncul sepanjang 6 atau 7 meter. Di atas kepalanya ada sisir merah cerah, tampak agak menjijikkan. Tubuhnya yang bergerak cepat tiba tepat untuk bertemu Zuzuking. Hell Rush Staff Zuzuking langsung mengenai puncak di kepalanya. Phoenix Style Crest Serpent bereaksi dengan sangat cepat, meskipun ia bergerak maju dengan kecepatan tinggi, ular itu dengan tergesa-gesa memiringkan kepalanya, sehingga cakar Zuzuking tidak mengenai lambang, tetapi mengenai tubuhnya, mengeluarkan bunyi yang teredam dan membuat kecepatan Phoenix Style Crest Serpent segera turun agak.
Phoenix Style Crash Serpent tampak kaget. Kepala ular miring, membuka mulutnya lebar-lebar ke arah Suzuki dan menyemprotkan kabut tebal 7 warna. Secara bersamaan, lambang merah cerah di atas kepalanya bersinar, dan kecepatan yang baru saja tertunda meningkat sekali lagi. Dai Mubai secara praktis tanpa meluangkan waktu untuk berpikir memanggil dengan keras, hati-hati. Apa yang disebut keprihatinan dalam kekacauan, secara bersamaan khawatir dan marah. Ia segera mengaktifkan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya, White Tiger Vajra Transformation. Tubuh tiba-tiba membesar, Dai Mubai menerjang dengan sengit ke arah Phoenix Style Crash Serpent. 7 kata harta, yang diucapkan kedua, kecepatan. Suara tajam dan jernih Ning Rongrong bergema tepat pada saat ini. Dai Mubai hanya merasakan seluruh tubuhnya meringankan, kecepatan sekali lagi meningkat, dengan hanya sehelai rambut menghalangi Phoenix Style Crash Serpent yang tiba-tiba penuh kebencian. Dengan keras peng terdengar, Dai Mubai dengan dengusan tertahan jatuh kembali hampir 10 meter. Tetapi sosok Phoenix Style Crash Serpent yang mengisi daya juga memekik hingga berhenti tiba-tiba, tubuh besar berputar di udara, jatuh ke tanah. Ketujuh kabut warnanya hanya untuk menakut-nakuti orang, tidak beracun. Suara Tang San naik tepat waktu, dan pada saat yang sama, di tanah yang sudah lama disiapkan Blue Silver Grass tiba-tiba bangkit, dengan kuat mengikat jatuh ke tanah tubuh Phoenix Style Crash Serpent. Terutama melilit kedua sayapnya, membuatnya tidak dapat sekali lagi terbang. Roh Fatih melepaskan tekanan dengan kekuatan penuh, Phoenix Style Crash Serpent mungkin akhirnya merasakan atmosfer Evil Fire Phoenix, tubuhnya bergetar sekali. Tapi, bagaimanapun juga itu adalah binatang roh 1000 tahun, dan tidak akan dengan mudah mengundurkan diri sampai mati. Meskipun sementara tidak bisa terbang, itu tidak sepenuhnya mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak. Tang San tiba-tiba saja merasakan tubuh Phoenix Style Crash Serpent menjadi licin, tidak hanya duri tajam Blue Silver Grass yang tidak dapat menembus kulit ularnya, malah membiarkannya dengan cepat berputar ke bawah dan keluar dari Blue Silver Grass. Meskipun tidak terbang, kecepatan gerakannya di tanah masih sangat cepat, di antara Aibling, jaraknya sudah 10 meter. Berpikir untuk melarikan diri, apakah itu sangat mudah? Suara berat Zhao Wuji bergema. Setelah ini cincin roh ketiga di atas tubuhnya bersinar, 1000 ular Phoenix Style Crash tiba-tiba menegang sekaligus, kecepatan secara substansial menurun. Tepatnya kemampuan cincin roh ketiga Zhao Wuji, Gravity meningkatkan. Segera mengikutinya, di tubuh Zhao Wuji yang kedua dan keempat cincin roh bersinar bersamaan, tubuhnya tiba-tiba melompat. Ketika dia sekali lagi jatuh, dengan kemampuan cincin roh keempat Position Trace Effect dia tiba sebelum Phoenix Style Crash Serpent, secara bersamaan mengaktifkan Gravity Crush. Tidak peduli seberapa licin Phoenix Style Crash Serpent, sebelum kekuatan roh tirani Zhao Wuji, itu tidak bisa lagi sepenuhnya menampilkannya. Berurusan dengan binatang roh 1000 tahun, bagi Raja Cerah bergerak itu seperti mengulurkan tangan dan meraihnya. Tampak dia tidak melakukan apa-apa, tetapi suatu saat meletus dalam kekuatan diam-diam membuat semua siswa menggigil dalam hati mereka. Tang San juga akhirnya mengerti betapa beruntungnya dia pada hari itu dia dan Zhao Wuji bertarung. Jika Zhao Wuji pada hari itu menggunakan kemampuan rohnya dalam kombinasi, maka dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata tersembunyi. Cakar beruang Zhao Wuji terbentang, sudah mencubit kepala Phoenix Style Crash Serpent, mengangkatnya di depannya, tangan yang lain mengangkat sisirnya dan menjentikkannya sekali. Phoenix Style Crash Serpent menghadapi kekuatan Vajra Bear yang kuat, langsung pingsan dari film itu. Jika bukan karena Zhao Wuji perlu melestarikan hidupnya, itu bahkan tidak akan sampai bertahan 1 jari ini. Selesai. Semua orang secara bersamaan bersorak kegirangan. Oscar baru berusia 14 tahun, itu saja, menunjukkan kegembiraannya dalam pidatonya, berlari ke Zhao Wuji. Xiao Wu berdiri di samping Tang San menundukkan kepalanya, matanya yang besar dipenuhi dengan ekspresi terganggu. Haruskah kita berburu dan membunuh binatang buas? Tang San menghela nafas dengan lembut, mengatakan, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, ini adalah hukum kelangsungan hidup. Jika ular ini bahkan lebih kuat dari kita, apakah kamu pikir itu akan membiarkan makanan keluar dari sisi mulutnya? Xiao Wu tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia menundukkan kepalanya selama ini, kulitnya masih agak pucat. Zhao Wuji mengeluarkan pisau pendek dari ikat pinggangnya dan menyerahkannya kepada Oscar. Malam panjang dan mimpi banyak, atur tentang itu. Dorong masuk di bawah titik ini dari bawah sisirnya untuk menembus otaknya sekaligus, dan cincin roh ini akan menjadi milikmu.
Dengan penuh semangat Oscar mengambil pisau pendek itu. Saat ini, binatang roh 1000 tahun di hadapannya adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia ambang memperoleh kemampuan roh ketiga. Dia sangat bersemangat, bahkan tangannya agak gemetar. Ketika Oscar hendak menusukkan pisau, tiba-tiba, seruan keras rak tiba-tiba bergema, berhenti. Segera mengikuti, dua orang melompat keluar dari arah Phoenix Style Crash Serpent datang, muncul di depan semua orang. Kedua orang ini adalah tua dan muda, keduanya wanita. Tetua itu tampak berusia 60 atau 70 tahun, kepala penuh rambut putih disisir dengan sangat rapi. Meskipun dia tidak muda, pikirannya sangat sehat dan sehat, meskipun kerutan di wajahnya tidak sedikit, sangat merah seperti bayi. Sepasang mata cerah dan bersinar. Tangan kanan memegang tongkat kepala ular panjang 3 meter, 6 cincin roh bergerak berirama naik dan turun di tubuhnya. Sementara tubuhnya tidak menunjukkan perubahan apapun, cincin roh menunjukkan dia sudah menggunakan rohnya. Tanpa perlu bertanya, tongkat di tangannya seharusnya menjadi rohnya. Mengikuti di samping wanita tua itu, adalah seorang wanita muda yang cantik, rambut bahkan dengan telinganya, tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun. Mengenakan pakaian cemerlang yang rapi, menutupi sosoknya yang sudah sangat berkembang dengan baik. Mata coklat tua yang besar menatap lekat-lekat pada Phoenix itu. Tail Crash Serpent di tangan Zhao Wuji. Dia juga memegang tongkat kepala ular di tangannya, tetapi dibandingkan dengan wanita tua itu sedikit lebih pendek, panjangnya hanya 2 meter, cincin roh di tubuhnya juga hanya 200 tahun. Penampilan wanita tua dan gadis muda itu mengejutkan semua orang. Tetapi ketika mereka melihat 6 cincin roh di atas tubuh wanita tua itu, seketika mereka semua mengendurkan napas. Bagaimanapun, 7 cincin roh di atas tubuh Zhao Wuji tidak bisa kalah. Terutama beberapa cincin roh 10.000 tahun yang hitam pekat, memamerkan kekuatan pencegah mereka. Saat Tang San dan yang lainnya santai, ekspresi wanita tua itu agak berubah. Sebelumnya dia berbicara dengan keras untuk mencegah apa yang dia dengar Zhao Wuji katakan kepada Oscar. Tetapi mendekat, dia melihat 7 cincin roh Zhao Wuji. Spirit Sage, ini hanya pinggiran hutan besar Stardoll, mengapa Spirit Sage muncul? Hati wanita tua itu langsung jatuh, mengetahui permintaan hari ini mungkin tidak berjalan dengan baik. Apa masalahnya? Zhao Wuji melirik wanita tua itu, saat tatapannya jatuh pada tongkat kepala ular di tangannya, di dalam hatinya dia tidak bisa tidak mengingat seseorang, dan suaranya sama sekali tidak bisa dianggap terlalu keras, malah terdengar agak lembut. Ini sangat dimengerti membuat Dai Mubai merasa agak terperangah. The Motionless Bright King memang tidak pernah memiliki wajah yang baik terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan kekuatannya, terutama dalam keadaan seperti ini di mana pihak lain jelas menginginkan ular ekor Phoenix. Wanita tua itu terbatuk, membuat ekspresi wajahnya melembut. Salam, Spirit Sage yang terhormat, tidak bisakah kamu memberikan ular ekor Phoenix ini kepada anak ini? Satu tangan Zhao Wuji mencubit ular puncak ekor Phoenix, membuat ekspresi penuh arti ke arah Oscar, mengisyaratkan dia terlebih dahulu menunggu sebentar, menoleh ke wanita tua itu sambil berkata, mengapa? Pikiran wanita tua itu sekarang sepertinya sudah agak rileks, karena kami menemukan ular ini terlebih dahulu, dan terlebih dahulu memimpin perburuannya. Kalau tidak, mengapa kita masih terus mengikuti jejaknya sampai sekarang?